Halo, Barnes. Oke Bu, sudah siap Bu. Baiklah teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera teman-teman, Rahayu. Sebelum kita akan menguraikan dan menelusuri pendekatan psikologi atau grand teori kepribadian, kita akan review sebentar untuk teori pemikiran hakikat manusia biar segar aja ya, biar segar maksudnya. Karena memang kita perlu menghayati seperti apa kedudukannya dan seperti apa fungsinya dalam kita nanti mengarungi penguasaan kompetensi di dunia keilmuan psikologi, sehingga teman-teman semoga menjadi generasi yang kuat menjalankan dharma psikologi membantu manusia sejahtera. Siapapun yang akan berlaga ya, membantu manusia sejahtera tidak lain adalah orang-orang yang memahami jiwa manusia. Dengan demikian berstrategi membantu tentunya akan berbeda jika menguasai landasan filosofis dan tidak. Baiklah, untuk menegaskan kembali benang merah dan konstruksi sistem ini bekerja, kita ingat lagi ontologi. Nah, landasan filosofis itulah yang sedang kita bicarakan menjadi dasar dari berbagai keilmuan menjalankan dharma masing-masing sebagai ilmu. Membahas realita apa dia. Nah, ontologi dalam menjelaskan hakikat realita, membangun sistem teori pemikiran yang menjadi dasar, menjadi landasan filosofis dari setiap keilmuan untuk menjalankan fungsi ini. Kalau kita bicara psikologi dengan realita, yaitu kepribadian atau jiwa manusia, maka dengan dasar sistem pemikiran ini kita mampu untuk melihat, memahami, menjelaskan, bahkan nantinya mengendalikan, melakukan tindakan untuk penanganan dalam bentuk tujuan manapun ya teman-teman. Kalau belajar psikologi mengenal apakah untuk menyelesaikan masalah kuratif atau untuk mencegah masalah terjadi atau preventif atau bahkan mengembangkan dalam berbagai level, artinya mengembangkan untuk kualitas atau bahkan membantu manusia bahagia, sejahtera, bahkan eksis, gitu ya. Bukan pekerjaan sederhana. Nah, kapan strategi itu dilakukan dengan sangat jitu ketika kita jitu juga mengenal dan menggunakannya akhirnya untuk menjelaskan berbagai persoalan, gitu ya. Inilah ontologi. Jadi kita sedang duduk di sini untuk belum di share screen Bu. Ya, seriusan. Oke Bu, belum Bu. Tadi perasaan udah mulai share. Kok bisa ya? Jadi dari tadi saya hanya menampilkan diri sendiri kah? Sorry. Saya jadi gak ingat tadi ekspresi saya seperti apa. Oke,
Ya, iya. Teman-teman bisa perhatikan landasan filosofis ini ibarat akar ya. Jadi ketika ini berlaku kuat akarnya atau tidak, maka akan menentukan seperti apa kehidupan di atas akar itu gitu. Kalau kita lihat keilmuan sekarang tidak taktis bekerja, tajam menyelesaikan persoalan, akan bermuara kemana pertanyaannya, kan? Apakah hijau segar daunnya, apakah buahnya lebat, apakah tertentu akar itu menentukan gitu kan. Maka kita ajak teman-teman di sini kuat untuk mengidentifikasi dan akhirnya nanti menguasai dan nanti menggunakan ya. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem filsafat ontologi, bicara psikologi, maka kita bicara satu dasar landasan filosofis yang menentukan pendekatan psikologi. Akhirnya dengan berbagai pendekatan psikologi ini sesuai landasan filosofis mana dia dibangun, akan membangun berbagai teori kepribadian dalam menjelaskan manusia, dalam individu, dalam setting pribadi, ataukah kelompok, ataukah komunitas, ataukah lebih besar dari itu adalah sistem yang besar bangsa atau bangsa-bangsa di dunia. Sebesar itulah bekerjanya sebenarnya, hanya saat ini kita sedang sampai di mana gitu kan. Nah kalau kita bicara, kebayangnya saja kalau kita bicara strategi untuk memahami menjelaskan jiwa manusia, kita juga bicara strategi membantu kelompok dengan sistem jiwa kelompok atau sistem jiwa komunitas juga. Apakah membantu menyelesaikan gangguan? Misalnya ya, kalau kita bicara individu dengan permasalahan psikologisnya gitu. Kalau kita bicara kelompok dengan kredit misalnya bicara organisasi, apakah dia bekerja dengan optimal mencapai tujuannya, atau bahkan bukan hanya menyelesaikan persoalan itu tetapi membantu individu eksis berperan dalam kehidupan, atau bahkan sebuah organisasi bisa memiliki andil atau peran yang besar dalam kehidupan dan menentukan banyak perubahan di sekitarnya. Itu eksistensi ya. Jadi kita jadi persoalan misalnya kalau di dunia kesehatan, apakah kita sedang membantu untuk menyembuhkan penyakit atau bahkan membantu kualitas kesehatan dengan lebih tangguh berhadapan dengan kalau di dunia medis dengan virus gitu ya, lebih tangguh berhadapan dengan virus ya, jadi ini corona gitu. Itu adalah satu kalau tadi dibilang target kita apakah preventif, apakah kuratif, ataukah development dengan tingkatan yang mana gitu. Kebayang ya nanti dunia yang akan ditelusuri teman-teman dengan psikologi. Nah kembali kita sampai di sini bahwa landasan filosofi itu menentukan buah di atasnya. Kalau teman-teman perhatikan, dasar inilah yang nanti mengarahkan bagaimana pemahaman, bagaimana penjelasan di dalam memahami itu. Kita actionnya adalah assessment. Kita bicara psikodiagnostika itu bicara pemeriksaan psikologis. Dan nantinya ketika kita sudah memahami tindakan-tindakan penanganan yang perlu dilakukan, kita melakukan kontrol pengendalian untuk bicara intervensi gitu. Action membantunya apa? Nah, teman-teman, kalau uraikan, maka di sini dari bawah ya kita lihat pendekatan psikologis bahwa kita menggunakan teori nantinya ketika memahami persoalan, menjelaskan persoalan manusia dengan dasar pendekatan yang mana. Di sini teman-teman kenalan dengan grand teori psikologi atau pendekatan psikologi di situ ya, warna biru, psikoanalisa, behaviorisme, humanistik dan seterusnya. Ada lagi transpersonal ya kan. Nah,
Kalau demikian, maka teori kepribadian yang akan kita gunakan sebagai kerangka kerja nanti hanya dapat dikuasai dengan memahami landasannya. Landasannya berarti menguasai konstruksi pandangan psikoanalisa dalam menjelaskan manusia. Karena kalau teman-teman lihat nama-nama yang ada di atas landasan psikoanalisa itu, dia membangun teorinya dengan dasar pandangan hakikat manusia menurut psikoanalisa. Dan kalau dikembalikan teman-teman ke atas, bahwa pendekatan itu dibangun atas landasan filosofis, gitu. Artinya teori pemikiran hakikat manusia yang mana, gitu. Jadi akan taktis buat memilih kerangka kerja yang mana yang sesuai untuk menjelaskan persoalan dalam dunia jiwa atau kepribadian manusia ketika kita menguasai sampai akarnya. Nah, inilah pendekatan psikologi hanya dapat dipahami dan dijejaki dengan menguraikan landasan filosofisnya yang sudah kita arungi bersama. Barangkali belum begitu sangat-sangat jelas, akan tetapi kita simpan apa yang sudah kita sampai sejauh ini untuk kita lebih mengenal ketika kita bicara pandangan penjelasan jiwa manusia menurut pendekatan psikologis, ya. Artinya nggak akan jauh berbeda, bahkan punya roh yang sama ketika kita bicara bahwa pendekatan psikologi sendiri itu lahir atas landasan filosofis teori pemikiran hakikat manusia, gitu loh. Nah, teman-teman, sedikit mengingat karena kita sedang menuju kemana sesuai dengan persoalannya adalah bahwa kita sedang bicara esensi atau eksisten. Kalau bicara esensi, kita bicara hakikat manusia dan kita menjelaskan hakikat jiwa manusia. Esensinya apa atas pandangan itu, maka segala yang ada jiwa manusia itu mendapat bentuknya. Jadi kita bisa mengenal jiwa itu seperti apa atas esensi ini. Atau eksisten, kalau kita bicara eksistensia, esensi ini sendiri dibentuk oleh keberadaan. Jadi keberadaan dulu tertentu yang membangun satu makna dan kemudian bertindak dalam kehidupan dengan makna itu sehingga tindakan dalam kehidupannya berlandaskan pada makna hidup itu akan membangun corak keberadaannya, peranannya di dunia, dan itulah esensi sebenarnya. Nah, kalau teman-teman baiklah teman-teman, barangkali ada yang mau curhat dulu, kan udah UTS ya. Kira-kira sejauh ini pemahaman teman-teman akan hasil produk filsafat metafisika membangun rumusan visi koheren yang menjadi ultimate reality sebagai landasan filosofis menjelaskan berbagai persoalan hidup, realita hidup itu seperti apa. Karena kita hari ini baru mengumpulkan hasil UTS dan saya belum sempat memeriksanya, ya. Ada yang mau memberikan gambaran sedikit tentang pengalamannya menelusuri teori pemikiran hakikat manusia? Ada nggak?
adakah? Izin Bu, mungkin Barnes Bu sedikit. Halo Bu. Barnes mau coba? Iya, boleh Bu. Mungkin sedikit Iya. terkait pemahaman yang kemarin. Jadi dari kemarin berdiskusi dengan rekan saya, Anissa Khairunasya, itu kita bisa menemukan dari teori hakikat manusia itu ternyata banyak sekali pemikiran-pemikiran manusia dan banyak sekali suatu paham yang dihasilkan dari manusia itu. Karena ternyata pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang luar biasa yang bisa membentuk suatu konsep-konsep seperti yang kemarin kita sudah pelajari, ada dualisme, ada monisme, ada rasionalisme, empirisme, idealisme, dan sebagainya. Karena pada dasarnya dalam suatu teori pemikiran hakikat manusia tidak berpandang atau tidak berpatok pada satu hal, tapi ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti monisme dan dualisme, seperti materi yang kemarin Banes bawakan juga, Bu. Ternyata ada hubungannya antara dualisme sama monisme itu. Dari mulai yang segala sesuatu berpatokan pada keesaan atau bersifat esa, hingga mulai dari penerapannya menjaga keseimbangan alam. Jadi bagaimana kita bisa melihat dari dari dualisme monisme tersebut, ideologi tersebut, itu bisa menciptakan suatu life of balancing, Bu. Jadi keseimbangan kehidupan. Dari situ kita bisa memahami bagaimana sih kita bisa melihat kehidupan kita, baik mulai dari pribadi maupun lingkungan di sekitar kita. Kita lebih bisa memahami antara apa yang Tuhan maksud dengan Tuhan memberikan akal kepada manusia, hingga bagaimana kita bisa menerapkan pemberian Tuhan tersebut, Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, ada yang mau coba juga? Ada? Ya, nggak ada ya. Teman-teman senang sekali sebenarnya. Teman-teman sudah apa? Kalau dari yang disampaikan pada waktu itu berjuangnya dari mulai menelusuri, dari mulai menelusuri kepustakaan ya. Habis itu menyusunnya menjadi laporan, habis itu menjelaskannya kepada teman-teman, setelah itu bahkan menjawab berbagai pertanyaan. Artinya sebuah proses belajar yang diharapkan melalui itu semua. Sebenarnya dengan action itu kita lebih bisa akhirnya nanti menemukan daripada kita hanya mendengarkan apa yang diceritakan kan gitu. Jadi bahwa konstruksi cara belajar kita ini sengaja dibuat untuk memfasilitasi itu gitu ya. Semoga sih sebenarnya nanti sukses gitu. Hanya teman-teman untuk
menguasai teori ini, kita tidak sedang, kalau kita bicara ini sebagai, katakanlah, akhirnya pandangan ini bukan menjadi Weltanschauung atau ideologi yang kita pilih gitu. Akan tetapi bahwa sistem teori ini yang telah dibangun akhirnya melahirkan satu teori, sistem teori. Kalau kita bicara teori, akhirnya kan menjadi sebuah kalau sistem teori itu melibatkan konsep-konsep yang dapat menjadi model bagi kita, menjadi model yang kita gunakan untuk dasar menjelaskan, memahami, juga akhirnya nanti mengendalikan persoalan. Jadi ketika kita sedang menelusuri, saya tegaskan lagi tadi ya, bukan kita memilih menjadi pandangan mana yang kita tentukan lebih benar atau lebih bagus gitu untuk menjadi pandangan hidup kita, justru tidak. Makanya kemarin kita bilang bahwa kalau kita memilih dia sebagai ideologi, maka banyak orang mengatakan bisa sesat belajar filsafat gitu. Nah, kalau sistem konstruksi teori pemikiran itu sedang bicara dunia benda, dia berpandangan bahwa hakikat keberadaan itu, hakikat ada itu adalah materialisme gitu, dan kita menjadikan ideologi, kita akan sebatas itu. Hanya saja di sini bahwa kehadiran atau konstruksi yang dibangun oleh filsuf itu telah menjadi dasar strategi untuk memahami jiwa dan berguna dalam membantu kehidupan manusia bagian tertentu. Sayang ya, sehingga nanti teman-teman bisa melihat bahkan menguasai pandangan tertentu, kemudian ketika pandangan itu menjadi dasar sebuah strategi membantu bagian persoalan manusia yang mana, itu yang dikuasai. Oke teman-teman, mungkin bisa kebayang maksud saya. Saya kita ekspresi dengan apa yang saya pikirkan. Ada komentar barangkali? Ada. Izin Bu. Ya, aku masih minta izin menanggapi Bu. Jadi berarti maksud Ibu sistem teori itu hanya untuk menghadapi persoalan, bukan untuk dipilih, begitu kan Ibu? Saya sedang mengatakan apa yang sedang kita lakukan di filsafat manusia ini untuk menguasai psikologi gitu. Kalau bicara untuk dipilih itu pilihan pribadi ya, tapi kalau melihat meninjau pandangan ini kan bicara manusia sebagai wujud, kita bisa memperhatikan bahwa di lapisan yang lebih tinggi kita tidak hanya sekedar wujud gitu kan, sehingga hati-hati loh gitu kan memilih ideologi pandangan dari pandangan-pandangan produk filsafat. Apakah benar itu adalah hakikat sejatinya, tapi bahwa konstruksi teori pemikiran itu menjelaskan bagian persoalan manusia, ya di sini sedang kita telusuri untuk nanti kita memahami, menguasai strategi di dunia psikologi gitu. Dan kita ketika berhadapan dengan kehidupan, bagian lapisan kehidupan dengan persoalan jiwa manusia berlapis-lapis gitu, dari mulai yang sederhana sampai yang sangat mendalam, dari mulai yang bicara mindfulness, bicara sampai spiritual bahkan. Apakah mindfulness mampu membawa kita bahagia yang tidak tergoyahkan atas kondisi kehidupan yang sangat tidak menentu? Apakah bahagia kita bisa stabil dan tidak turun dan tidak terganggu oleh kehidupan yang sangat dinamis gitu, naik turun, bahkan turunnya bisa luar biasa penderitaan. Itu adalah bagian
bagian bahwa jiwa kita punya lapisan yang semakin dalam. Kalau bicara spiritual, kita nggak bicara materialisme kan. Hanya saja bahwa setiap bagian persoalan manusia akan bicara bagian yang mana, iya, dan kita perlu menyelesaikannya kan gitu. Ada yang bingung atau ada pertanyaan atau tanggapan? Ada yang mau mengambil ideologi bagian dari teori pemikiran hakikat manusia? Ada di sini? Apakah ada misalnya ya, ada yang menggunakan pandangan materialisme untuk menjadi pandangan hidupnya di sini? Ada banyak yang tidak. Berarti kan tidak ada bahwa teori pemikiran hakikat manusia ini menjelaskan bagian dari persoalan hidup, tetapi dalam hal ini kepentingannya bahwa kita memahami dia sebagai pandangan dan kemudian menjadi dasar membuat strategi menyelesaikan bagian persoalan manusia. Betul ya? Clear? Kita ada di mana? Saya akan tunjukkan. Bikin ribet aja. Ya. Nah, teman-teman, perhatikan. Kalau teori pemikiran, setiap teori kepribadian yang dibangun atas dasar pandangan pendekatan psikologi yang mana, dan kalau dirunut ke belakang, dia landasan filosofis yang mana, semuanya membangun teori dengan dua cabang besar, yaitu memahami dan juga mengendalikan. Untuk menjelaskan jiwa manusia dalam rangka memahami jiwa dan juga untuk akhirnya melakukan tindakan penanganan. Dengan demikian, nantinya teman-teman kebayangnya sih kalau di dalam dunia asesmen di psikologi ya, barangkali pastinya akan belajar misalnya tes psikologi yang sudah dibuat atas dasar kalau dirunut nanti atas dasar teori yang mana dia. Apakah Freud di psikoanalisa, apakah bicara Bandura di behaviorisme, apakah bicara Lewin di humanistik? Belum di share screen lagi. Ya? Apa Barnes? Belum di share screen lagi, Bu. Untuk PowerPoint. Lagi-lagi. Okay. Padahal tadi udah saya pencet mulai deh. Sudah? Sudah, Bu, sudah. Oh, belum ya tadi. Jadi kalau nggak bersama dengan gambar ini nggak enak ya kan? Jadi teman-teman kalau bicara di warna orange, di sini ada berbagai tokoh yang menciptakan teori kepribadian atas dasar pendekatan psikologi yang mana, dan kita tahu bahwa pendekatan psikologi yang mana itu dibangun atas landasan filosofis kan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat setiap teori kepribadian ya dia akan membangun sebuah cara untuk memahami manusia. Apapun itu aktivitasnya adalah assessment.
Dan kemudian dari pemahamannya itu dia akan membuat suatu cara untuk membantu yang kita namakan aktivitas yang menjadi intervensi. Nah, teman-teman nantinya pastinya akan belajar setiap dari strategi itu. Gitu. Setiap dari strategi itu. Dan strategi itu kalau dirunut ke belakang, kita sudah ketemu akarnya di mana. Dan kalau teman-teman belajar dari akarnya dan memahami dengan kuat akar itu, mengenalinya dengan kuat, bahkan nantinya akan membantu dengan sangat taktis penguasaan teman-teman semua atas strategi assessment yang mana, strategi intervensi yang mana. Itulah aktivitas psikologi bekerja. Apapun aktivitasnya, apakah sedang bicara kita sebagai ilmuwan atau kita bicara kita sebagai scientist atau scientist ilmuwan ya, apakah kita bicara sebagai psikolog, konselor, atau kita sebagai pribadi ketika kita menikah dan punya anak dan memahami jiwa anak kita atau memahami diri kita sendiri gitu. Semua itu adalah suatu keterampilan akhirnya. Dari mana asalnya? Nah, kita sedang bicara bahwa keterampilan kita akan kuat atau tidak, penguasaan kita akan dalam atau tidak di dalam strategi assessment, pemeriksaan psikologi atau strategi intervensi atas kita berpijak berdiri dengan akar yang kuat atau tidak. Nah, ini dia. Bagaimana? Apakah tergambar maksudnya? Di dalam isi di sini, kalau disebutkan statement, teori kepribadian hanya dapat dikuasai dengan memahami landasannya atau pandangan masing-masing pendekatannya. Kita akan menguasai pendekatan kalau kita menguasai teori pemikiran hakikat manusia yang menjadi landasan filosofis masing-masingnya gitu, teman-teman. Jangan lupa bahwa kita kalau bicara teori kepribadian, kita sedang bicara strategi assessment di dalam memahami menjelaskan jiwa atau strategi pengendalian di dalam intervensi penanganan psikologis. Ini sudah apa ini terurai kali yang nggak tahu teman-teman yang nangkap. Saya agak ininya kalau teman-teman sukanya komen ya. Kita kan sedang di Zoom meeting, kesempatannya untuk ngomong. Kalau jawabannya di komen, kita nggak lihat ya kan, karena kita sedang ada di PPT gitu loh. Ada yang mau mewakili menyampaikan pemahamannya sejauh ini? Jadi, kenapa saya perlu menegaskan di sini teman-teman bahwa karena apa yang sedang kita telusuri itu sebenarnya kita sedang menelusuri itu karenanya kita akan mencoba berusaha bahkan akan mencapai pemahaman yang dalam atas pandangan psikoanalisa, behaviorisme, humanistik gitu. Itu yang sudah ada di psikologi atau nantinya transpersonal gitu. Nah, psikoanalisa bisa teman-teman pahami dengan kuat, behaviorisme juga, humanistik juga, dengan kita mengenal landasan filosofisnya. Nantinya kalau teman-teman melanjutkan ya di belajar mengarungi psikologi, nantinya akan ketemu dengan berbagai teori kepribadian. Disitulah nanti bahan dasar yang teman-teman akan menguasai sistem teori yang menjadi dasar asesmen dan intervensi di dunia psikologi gitu. Baiklah, saya penasaran mau cek dulu komentarnya. Karena teman-teman ngomong-ngomong sih
Saya tuh ngomong ternyata mikrofonnya masih ketutup. Ya, gitu deh. Dunia virtual dengan keterbatasannya ya. Saya ngomong tapi ternyata mikrofonnya tertutup. Ya udah, tadi saya nggak. Tadi teman-teman ngomong nggak ada yang ngomong ya. Saya berpikir tadi nampak ada chat, ternyata hanya 1-2, hanya konfirmasi soal ini ya. Kalau yang materinya nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar, hanya 1 aja. Besar apa dari 30 sekian orang yang ngomong di chat cuma 1, kirain banyak. Hanya 1 yang ada, berarti yang lainnya akan menggunakan ideologi hidupnya materialisme, betul ya? Benerkah? Yakin? Mau pakai ideologi sistem teori pemikiran hakikat manusia dengan materialisme? Halo, 34 teman-teman baru jawab tidak. Iya kan, teman-teman itu sebenarnya sedang komunikasi dengan, kita kan sedang belajar ya, jadi komunikasi kita itu besar menentukan pemahaman. Jadi teman-teman diem-diem aja. Beda lagi nanti kalau kita ketemu langsung ya. Kapan? Mudah-mudahan sih pastinya akan terjadi di saat yang tepat yang ditentukan Tuhan yang terbaik untuk kita ketemu secara luring, ya kan? Nah, sebenarnya begini pun kita tergabung dalam satu koneksi gitu. Hanya teman-teman aja yang nggak mau memanfaatkan apa yang sudah kita punya saat ini dengan Zoom meeting, Google Meet ya. Sudah di Google Meet ditanya jawabnya di chat. Kita di ini aja, di WA group aja gitu. Oke. Mudah-mudahan pertanyaan saya apakah tergambar apa yang sedang coba kita dudukkan bersama di dalam suatu map yang kita sedang apa dan sedang menelusuri apa dan kita akan menguasai apa sebenarnya, teman-teman. Oke ya. Segala miss akibat gradul bahasa Jawanya, pencet ini pencet itu nggak jelas, nggak keluar screen-nya, nggak ini segala hambatan di dalam aktivitas virtual ya, kita bisa bertoleransi, kalau nggak kita nanti stres sendiri ya kan. Oke teman-teman, jadi kebayangnya teman-teman nanti akan terus kan, ada yang mau keluar dari psikologi atau nggak lanjut kuliahnya. Tapi kalau memang punya hasrat untuk menjadikan psikologi sebagai medannya berlaga dalam kehidupan ini, bermanfaat bagi kehidupan, jangan setengah-setengah teman-teman. Ya kan? Kesempatan kuliah dibayari orang tua begitu besar, pengorbanan yang dilakukan orang tua tidak sederhana dengan banyak dinamika kehidupannya, kenapa tidak action yang luar biasa maksimal, do the best gitu. Nah, kalau teman-teman nanti akan bekerja menggunakan kerangka teori psikologi, pendekatan psikologi, kita bersama sedang menelusuri akar dari teori itu, dan teman-teman nggak bisa sangat taktis menggunakannya tanpa penguasaan yang akurat dan mendalam atas akar itu gitu. Dan tentunya ini bukan pekerjaan sederhana. Orang sebuah teori kok bahkan satu pandangan bisa sekian teori loh. Ya kan? Kapan lagi berjuangnya kalau tidak sekarang? Jangan kemudian sudah lulus jadi psikolog sebenarnya hanya di permukaan gitu loh. Kesian orang yang kita bantu kan nantinya. Itu pilihan. Kebayangnya kita sering kali ketemu dengan ahli tertentu. Kapan ahli itu begitu pakar atau praktisi itu kuat menjalankan fungsinya? Anda pernah ketemu dokter dan Anda kecewa dengan layanannya? Ada. Anda temu guru dan kecewa dengan layanannya? Ada. Ada ketemu pengacara yang kecewa dengan layanannya? Ada. Ada ketemu dengan pejabat yang bahkan bukan hanya kecewa, tidak besar menjalankan amanah rakyat, kecewa? Ada, gitu kan. Dan kita bersama sedang akan
membangun diri menjadi posisi tertentu menjalankan secara optimal atau tidak. Ada gitu. Saat inilah teman-teman kita berjuang bersama, oke? Jadi kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kayak siap ya, kita akan share screen lagi dengan lanjutan materi. Oke ya teman-teman. Nah, secara sederhana saja, bahwa esensi yang dibangun oleh filsuf untuk jawaban persoalan esensi adalah idealisme dan materialisme. Kalau kita lihat di sini, ini hanya mencoba mengkonstruksikan aja ya teman-teman. Kenapa empirisme dan rasionalisme tidak lagi menjawab esensi, tetapi dia sudah berada di sini. Kalau kita bicara, saya tegaskan, empirisme, rasionalisme, ingatkan, asalnya dari data fakta, pengalaman, atau dari rasio. Jiwa itu dibangun dari mana? Dari pengalaman, data, fakta kehidupan yang dijaring oleh jiwa kita. Dalam hal ini prosesnya adalah berpikir itu. Dia adalah metafor dari idealisme sebenarnya, yaitu berpikir. Apakah dari sosial, lingkungan, atas pengalaman perjalanan kehidupan dalam society, atau murni dari rasio. Itu rasionalisme dan empirisme. Saya nggak akan mengulang secara mendalam, jadi pertanyaannya sebenarnya adalah ini, yang nanti teman-teman telusuri di dalam spiritual, atau bicara esensi jiwa manusia adalah roh sejati absolut adalah Tuhan, artinya segala perwujudan di dunia ini adalah roh absolut. Segala perwujudan di dunia ini adalah wujud Tuhan. Itu yang sebenarnya dialihkan dengan metafor ini menjadi berpikir. Oke ya teman-teman. Setelah itu perkembangan filsafat menjawab persoalan eksisten. Dari meaning ya, dari being sampai meaning. Nah, pandangan ini lahir di abad ke-19, akhir abad 19 malah, mau masuk abad 20. Bicara hakikat eksisten ini akhirnya fenomenologi dan eksistensi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat materialisme, bahwa determinisme atau hakikat jiwa, dari hakikat jiwanya yang bicara biologis, bekerjanya mekanis, bekerjanya otomatis, gampangnya, bekerjanya demikian, bahwa segala sesuatu itu ada atas sebab di luar dirinya, suatu sebab eksternal. Maka bicara jiwa pandangan ini, manusia tidak punya kehendak bebas, tidak punya kebebasan menentukan, atau manusia dikendalikan sesuatu di luar dirinya. Berikutnya dengan pandangan bicara empirisme, artinya idealisme dalam kerangka metafor berpikir. Apa yang menentukan? Menentukan adalah pengalaman hidup. Apakah manusia mempunyai kebebasan menentukan, atau dia bicara hukum sebab akibat dalam bentuk yang berbeda daripada materialisme. Nah, fenomenologi, pandangan baru ini bergerak di abad 19 ini, mulai gerakan positivistik dengan menggelorakan bahwa manusia punya power untuk mengatur dirinya. Jadi apapun tindakannya sebenarnya asalnya dari
kesadaran gitu. Maka fenomenologi itu upayanya adalah mengungkap proses kesadaran manusia. Apa yang dilakukan dalam pengalaman hidup manusia secara sadar memaknai pengalamannya, dan makna yang dia buat akan menentukan tindakannya. Jadi kalau teman-teman belajar fenomenologi, rumusan yang paling mewakili adalah dari Husserl. Ingat ya teman-teman, statement filosofisnya adalah kembali kepada berbagai hal itu sendiri. Nah, ini dapat kita uraikan secara sederhana bahwa pertanyaannya sebelum munculnya perilaku, sebelum akan menentukan apakah misalnya tindakan itu lebih ke arah mana, bahagia atau sebaliknya menderita. Itu ditentukan oleh sesuatu di dalam proses kesadarannya. Dia sendiri yang tentukan. Apa yang menentukan adalah makna yang dia buat. Hasil penelusuran fenomenologi. Jadi di sini kalau bicara di sini ingat teman-teman ingatan Malaka dan juga Eagles dan juga Lenin. Selainnya itu adalah campur aduk saintis. Jadi hasil-hasil konstruksi teori pemikiran hakikat manusia ini atau dalam hal ini adalah eksisten ini sudah campur saintis. Jadi penelusurannya sudah bahkan empiris. Jadi penelitian-penelitian yang membangun fenomenologi ini menelusuri dari pengalaman sederhana terjadi sampai kemudian memunculkan suatu gejala perilaku, ditelusuri untuk mengungkap proses kesadaran itu berlaku. Saya kasih contoh sederhana. Kalau statementnya tetap seperti yang teman-teman baca ya. Satu, menghasilkan metode fenomenologi, yang kedua menghasilkan hukum jiwa universal. Ya, teman-teman. Salah satu contoh saja misalnya di poligami. Kalau kita jelaskan dia dari pandangan ini, maka apa yang menentukan bahagia atau tidak itu adalah diri manusia sendiri, bukan sebab eksternal, bukan sebab akibat dari luar diri manusia. Gitu. Nah, kenapa dia menjadi bahagia atau kenapa dia menjadi menderita di poligami atas hasil kerja proses kesadarannya. Gitu. Nah, hanya PR kita menguasai proses kesadaran yang ada di sini nanti ya. Hanya kepegang dulu nih perbedaan pandangan masing-masing teori ini. Oke ya. Teman-teman barangkali sudah mendengar bahwa metode fenomenologi ini pada akhirnya menjadi metode di dalam memahami jiwa manusia sampai sekarang untuk dunia riset sains ya kan. Baiklah, pertanyaan berikutnya adalah untuk eksisten, hasilnya membangun konstruksi pandangan eksistensialis. Kebebasan dan konsekuensi. Jadi, kalau di dalam eksistensi tidak lagi hanya bicara manusia memaknai pengalaman hidupnya dan menentukan kondisi jiwanya, di dalam eksistensi lebih besar memandang bahwa manusia bebas menentukan makna hidup dan tindakan-tindakannya dalam kehidupan atas dasar makna hidup yang dibuatnya secara bebas itu akan membangun corak keberadaannya di dunia. Seperti apa dia?
sesederhana itu jika diuraikan secara sederhana ya. Jadi inilah pandangan jiwa manusia menurut fenomenologi dan eksisten. Kerangkanya adalah eksisten, keberadaan atau esensi, sehingga dari sini teman-teman bisa kembali ke belakang bahwa esensi jiwa manusia pada hakikatnya apa? Berarti apapun yang dia buat, apapun yang dibuat untuk mengisi keberadaannya. Karena teman-teman ingat bahwa bukan esensi yang primer dan mendahului keberadaan. Keberadaan yang dibangun diri manusia sendirilah yang membangun eksistensinya. Dia membentuk eksistensi, membentuk esensi jiwanya, membentuk esensi. Jadi bangunan keberadaan itu lah yang menentukan dia adalah apa. Bunda Teresa sudah memilih dan Bunda Teresa sudah action nya di dalam berdasarkan makna hidup yang dibuat dan sudah membangun corak keberadaannya di dunia ini. Itu contoh yang sangat besar ya bagi kita. Kita pun demikian. Kita sudah membuat sintesis akan hidup dan kita bertindak dalam hidup ini atas dasar sintesis itu. Sintesis itu mungkin kita bangun atas pemahaman agama kita bangun atas bagaimana orang tua mendidik kita, atas bagaimana memandang hidup dan orang lain dan seterusnya. Tanpa sadar kita punya rumusan makna hidup dan dalam menjalankan hidup kita bertindak atas makna itu. Kalau ditelusuri, kita bisa menganalisis eksistensi kita sendiri. Gitu. Hanya pastinya peran kita di dalam kehidupan belum sebesar Bunda Teresa ya. Atau bicara tokoh besar lainnya siapa? Mau sebut siapa? Nggak boleh. Clear ya teman-teman, hanya sebenarnya kita PR-nya nanti adalah menguasai setiap key konsep di dalam konstruksi yang rumit ini. Baiklah, itulah review yang ingin saya sampaikan agar bukan ingin sih, saya berpikir itu perlu dikonstruksikan kembali menjadi kerangka kerja yang mendasari kita memberikan gambaran apa yang sedang kita lakukan dan apa yang sedang kita telusuri bersama. Siap teman-teman menelusuri grand teori psikologi, kenalan dengan pandangan psikoanalisa, behaviorisme, humanistik, dan kalau bicara humanistik dari being ke meaning, jadi membangun apa dirinya, atau sampai kemudian dia bermakna dalam hidup, itu adalah eksistensi. Jadi ada panah di sini. Sebenarnya kalau dipandang dari gerakan psikologi sebagai aliran, analisis eksistensialisme tidak berdiri sendiri sebagai gerakan keempat, bukan, tetapi psikoanalisa, behaviorisme, humanistik, dan lebih dalam lagi melihat eksisten dengan analisis eksistensi, dan gerakan keempat adalah transpersonal and humanity. Oke, itulah 4 grand teori kepribadian atau pendekatan psikologi. Teman-teman. Jadi kalau ini menjadi awalan, kalau sesuai dengan kontrak belajar kita saya sendiri kemarin jadi sadar kurang realistis setelah teori pemikiran hakikat manusia kita mau analisis kasus gitu ya. Tapi ternyata belajar ternyata setengah semester untuk menguasai teori pemikiran hakikat manusia tentunya bukan pekerjaan yang memungkinkan. Jadi kita sudah saya harap teman-teman sudah menyadari bersama bahwa nanti aktivitas kita action dengan analisis kasusnya setelah kita menguasai pendekatan psikologi ya.
Baiklah, kita siap menelusuri psikoanalisa untuk akhir dari kesempatan hari ini ya. Kita nggak mungkin keempatnya kita selesaikan di sini kalau menurut jadwal hari ini satu pendekatan psikologi. Nah, kalau teman-teman ingat, pastinya kenal ya Freud yang begitu cetar membahana. Orang-orang sekarang bilangnya gitu. Freud sudah sangat familiar, sangat populer. Kalau disebut psikoanalisa aja, bicaranya seakan-akan Freud aja gitu. Padahal psikoanalisa itu banyak teori kepribadiannya ya. Tokoh-tokoh di bawah bendera psikoanalisa kita kenal tokoh-tokoh. Tokoh itu sebenarnya yang kita bicarakan adalah teori yang dibuatnya gitu, yang sampai saat ini digunakan oleh para praktisi psikologi maupun saintis psikologi menjalankan keilmuannya menggunakan kerangka kerja teori yang mana. Dan teori-teori di bawah humanistik, kita lihat teori di bawah psikoanalisa, mungkin kenal dengan Frankl, dengan kebermaknaan hidup. Saya masih kosongkan di transpersonal and humanity ya. Masih belum banyak yang ke sana. Tetapi kalau teman-teman cermati di dalam aktivitas para praktisi di dunia psikologi, banyak bekerja justru masih di dalam menyelesaikan persoalan mental. Belum kalau teman-teman belum banyak besar bekerja untuk pendampingan membangun eksistensi diri, bahkan bahagia saja. Gampang nggak sih membantu manusia bahagia? Sejauh ini pandangan positivisme, ada yang buka mic mau ngomong? Ada? Adakah? Ragu-ragu? Nggak jadi? Atau kepencet? Halo? Izin Bu, tadi mau menjawab nggak gampang Bu. Nggak gampang sama sekali. Dan teman-teman perhatiin, sejauh ini sampai sekarang pun bahkan keilmuan psikologi ini masih memandang bahwa bahagia itu masih naik turun gitu, tidak akan gampang terganggu, masih terganggu dengan berbagai kondisi hidup. Ini yang sebenarnya artinya bahwa pandangan eksistensi maupun spiritual masih pekerjaan yang butuh dibangun untuk didirikan tegak di bumi ini. Kira-kira dengan perkembangan zaman, dengan janjinya bahwa semakin akhir zaman, semakin nanti akhir berakhir. Kalau orang Islam bilang sar atau khair, gitu. Zaman buruk atau bagus, semuanya nanti pada akhirnya akan menjadi cemerlang sebelum berakhirnya dunia kan ya. Pastinya ya. Kita lihat nanti seru sekali teman-teman dengan perkembangan psikologi. Kenapa? Karena kalau bicara bahagia, siapa sih orang hidup ini tujuannya paling, kalau ditanya tidak ada yang lain kecuali bahagia kan ya. Bahagia dunia akhirat saya. Ingin sukses, ujung-ujungnya juga bahagia, enggak? Saya sekarang tanyakan ke diri sendiri. Bagaimana kita akan bantu orang bahagia? Bisa bantu diri sendiri bahagia? Jadi kalau naik nanti teman-teman menguasai humanistik, karena kalau bicara di sini psikoanalisa behaviorisme sangat jauh berbeda dengan humanistik, dengan fenomenologi dan eksistensi ya teman-teman. Berarti harus tantangannya hidup sendiri juga. Bagaimana kita bantu orang bila kita tidak bisa bantu diri sendiri? Atau sering dengan istilah psikologi untuk Anda, bukan untuk saya. Iya. Oke ya, kita skip ini, kita akan beralih ke... tadi saya share screen nggak sih? Share screen Ibu. Oh, share screen, alhamdulillah.
Baiklah, siap ya kita mengenal psikoanalisa. Kalau teman-teman sangat ini dengan Freud, barangkali sejauh mana kenalannya, entahlah ya. Cuman mengenal aja namanya. Kalau lihat-lihat film-film barat itu yang suka thriller yang psikologis gitu, thriller psikologis. Ada di sini yang suka film-film drama thriller psikologis? Ada? Ada yang psikopatnya atau yang menderita gangguan jiwanya itu pasti keluar tuh yang namanya tes rosah bercak tinta, tahu nggak? Saya Kurang tahu, nunggu Bu. siapa tuh deh. Kurang tahu, Bu. Nggak tahu ya, nggak suka thriller drama thriller psikologis film-film barat. Kalau thriller kurang, Bu. Kalau biasanya action gitu, Bu, kalau nggak komedi. Oke sih. Kadang takut, Bu. Soalnya serem ya, Bu. Pernah itu ya, apa Split itu pernah sekilas nonton. Sudah, Bu, kalau Split. Sampai yang Oh. The Glass juga pernah. Ada yang pemerkosa pedofilia gitu, pemerkosa anak-anak di bawah umur. Pernah sih saya lihat juga biasanya ada psikiaternya gitu, terus si penderitanya ini ada juga film-film sekarang kalau yang berbau-bau goib hantu-hantu gitu, film horor gitu, kan dia karena kan mengenal dimensi yang lain ya, dan berinteraksi dengan dimensi yang lain, itu juga psikolognya misalnya diilustrasikan di film itu dengan tes psikologi juga, dan besar kita besar di sangat populer bicara tes rosah dengan cak cinta ini kaitannya dengan psikoanalisa. Baiklah teman-teman, kita berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini membuat nanti teman-teman punya bekal kuat untuk menjadi psikolog handal. Ada yang amin? Amin, amin, Bu. Amin. Amin. Kalau kayak di medsos itu, yang amin nanti bisa diselamatkan dari neraka, ya. Ya setiap doa kita amin ya. Baiklah, semoga terkabulkan. Tapi setiap doa itu harus ada usaha, teman-teman semua. Ya kan? Bahkan menelusuri ini nggak mudah. Nih kita sebut di sini psikoanalisa, behaviorisme, humanistik, analisis eksistensial, transpersonal. Teman-teman, saya tadi biasanya kalau pagi agak ribet memulai, ya kebetulan anak saya kecil baru rewel di samping, jadi saya tadi kok kacamata udah menghilang kemana, jadi saya ini tidak berbekal kacamata, agak kelihatan. Baiklah, kita yang kita lakukan, walaupun saya menyebutkan nama-nama tokoh dan nama-nama teori di bawah, bukan nama teori sih yang saya tuliskan, tokoh biar kenal sih ya. Adler, Jung, dan Spon dan seterusnya, Fournier. Mereka adalah pembuat teori kepribadian. Jadi teman-teman akan belajar dalam masing-masingnya nanti di teori kepribadian, di psikologi kepribadian 1 dan 2. Ya. Jadi kalau teori kepribadian 1 atau psikologi kepribadian 1 nanti banyak belajar psikoanalisa, behaviorisme, nanti di psikologi kepribadian 2 teman-teman akan menguasai teori-teori kepribadian untuk humanistik dan seterusnya ke atas. Nah, teman-teman, saya hanya ingin menegaskan bahwa yang akan kita telusuri bersama saat ini adalah core konstruksi dari sistem teori pandangan masing-masing pendekatan psikologi. Jadi kalau bicara bahasanya tuh gini, kita akan menguraikan rumusnya gitu, kita akan menguraikan hukumnya gitu. Nanti kalau kita bicara hukum itu diuraikan untuk membahas kasus-kasus apa, itu
urusan nanti. Tapi tugas teman-teman di sini bersama saya menguraikan rumusnya dan menguraikan hukumnya dan bagaimana hukum itu bekerja gitu. Tahu rumusnya dulu, nanti kalau sudah tahu rumusnya, tahu hukumnya, kita bisa menggunakan konstruksi hukum itu untuk menilai persoalan gitu loh. Tapi jangan besar dulu bawa persoalan untuk bicara hukumnya seperti apa. Nanti kita belum menguasai hukum terus sudah ngomong persoalannya. Jadi melebar tapi belum ketemu core-nya gitu. Nah, ini yang tidak saya harapkan bersama terjadi ya. Baiklah, siap berkenalan dengan ke bawah. Siap berkenalan dengan psikoanalisa, teman-teman? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Oke. Bu. Ini adalah inti dari pandangan psikoanalisa melihat, memandang, menjelaskan jiwa manusia. Jadi, manusia itu sebagai makhluk yang terbentuk dari drive. Jadi, esensi hakikat jiwa manusia itu adalah insting. Ada sertaannya nih dan konflik. Kalau begitu, pada dasarnya jiwa manusia itu adalah dorongan-dorongan insting yang menuntut untuk dipuaskan. Noted ya, di sini dipengaruhi oleh pandangan-pandangan biologismus. Siapa yang bicara biologismus di teori pemikiran hakikat manusia? Ingat apa? Bahwa hakikat jiwa adalah wujud, hakikat jiwa adalah organis, ya kan? Biologis. Nah, langsung ditunjuk tanpa diminta cari tahu ya, mengingat. Saya tanpa sadar sudah melepaskan kesempatan teman-teman untuk belajar. Maaf ya, saya sebut sendiri nggak nanya. Jadi kalau saya tanya sebenarnya saya sedang memberi kesempatan belajar ya. Kalau saya kasih tahu berarti saya mengambil kesempatan teman-teman untuk belajar. Teman-teman pilih yang mana? Pilih dikasih tahu, berarti pilih diambil kesempatannya untuk belajar. Kalau ditanya rasanya gimana gitu, takut gimana nggak mau jawab. Sebenarnya saya kasih kesempatan berarti saya sebenarnya memberikan kepercayaan kepada teman-teman untuk menelusuri dan menemukan. Tapi biasanya menelusuri dan menemukan itu bukan pekerjaan yang menyenangkan dilakukan. Seakan-akan banyak yang takut salah gitu ya. Ini proses pendidikan yang perlu diperbaiki. Nah, teman-teman di sini. Jadi, mekanisme kerja jiwa manusia menurut psikoanalisa adalah di satu sisi jiwa manusia itu pada dasarnya insting, berarti dorongan yang menuntut penyaluran, ya aktif dia. Jadi aktif menuntut untuk disalurkan, untuk dipenuhi, untuk dipuaskan. Nah, dunia dipaksa sebenarnya, seharusnya seakan-akan baginya ya, harus memberi pemuasan itu sebagai objek. Nah, tapi realitanya nggak kayak gitu loh. Justru kenyataan itu tidak serta-merta kemudian memberi, justru dia sebagai kendala penghambat kebebasan untuk dorongan memenuhi kebutuhannya, memenuhi dorongannya, memenuhi hasratnya, memenuhi instingnya, memuaskan dorongan-dorongannya. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa hakikat jiwa manusia tadi ada sertaannya dari mekanisme kerja insting ini dan realita hidup
menempatkannya pastinya konflik gitu. Makanya hakikat jiwa menurut pandangan psikoanalisa adalah satu insting yang bekerja dan sistem kerjanya ketika berlaku terjadilah konflik. Kenyataan itu bukan serta-merta memenuhi semua kebutuhan yang menjadi dorongan-dorongannya, justru dia menjadi penghambat. Baik, kita ilustrasikan. Ilustrasi yang sangat sederhana dan teman-teman sudah mengenal, dan lagi-lagi bersama dengan tokoh yang paling populer di pandangan ini adalah, ingat apa teman-teman? Konflik, kenyataan sebagai penghambat, jadi pemenuhan penyaluran dorongan-dorongan. Teman-teman ingat apa? Ingat apa? Kalau teman-teman yang sudah tahu, saya anggap tahu pastinya sudah lewat, adalah sangat kuat nih, memenuhi, memuaskan instingnya, dan dunia menghalanginya sebagai penghambat. Ingat apa? Ego, super ego itu bukan, Bu. Itu sistem jiwanya. Kalau itu sudah ke arah sistem jiwa, sistem kepribadian menurut psikoanalisa. Kita bicara hakikat jiwanya dulu. Kita masih di belakang dari itu deh. Betul ya, ego super ego. Tapi kalau bicara mekanisme ini sebenarnya sangat-sangat gamblang digambarkan oleh psikoseksual. Ayo, ingat nggak? Semuanya gamblang menggambarkan konstruksi sistem ini. Ada yang mau coba? Karena pastinya sudah menguasai kan psikoseksual. Ayo, siapa yang nggak lulus perkembangan 1? Lulus semua. Tapi nggak ada yang mau ngaku lulus, karena kalau lulus suruh jawab. Suruh coba. Ada yang nggak usah coba ini aja deh, identifikasi. Kalau bicara psikoseksual itu, bicara persoalan apa dia? Core teorinya bicara apa? Soal perkembangan psikoseksual itu bukan, Bu? Iya. Maaf. Apa dia bicara? Ada yang mau coba? Coba berarti teman-teman akan bisa lebih mudah memahami daripada saya yang ngomong terus ya kan? Psikoseksual. Bisa mencoba menjawab. Iya, boleh. Ada 2 yang nih. Yang fase-fase itu ya, Bu? Iya, betul. Kalau fase oral itu dari masa lahir sampai 18 bulan. Jadi di mana kepuasan itu ada di area mulut. Jadi bayi itu kan suka memasukkan sesuatu di mulut. Yang itu kan, Bu, benar kan, Bu? Betul, lanjut aja. Oh ya, kemudian terima kasih, Bu. Kemudian berlanjut ke fase anal. Jadi itu di sekitar usia 1 sampai 3 tahun, di mana kepuasan anak itu ada di anus atau membuang kotoran gitu ya, entah itu sembelit terus nanti akhirnya ditahan-tahan, atau ketika orang tua itu mengajarkan toilet training dengan benar itu seperti apa. Jadi si anak akan punya kepuasan di anus yang benar. Terus kemudian di masa valid itu ketika usia 3 sampai 6 tahun, di mana kepuasan itu ada di area alat kelamin. Terus kemudian di fase laten itu 6 tahun sampai ketika pubertas, nanti akhirnya fokus anak itu akan berubah ke sekolah gitu. Terus kemudian di genital itu setelah masa pubertas kembali lagi ke area alat kelamin dan kaitannya dengan orang-orang yang di luar, yaitu dengan pasangannya. Terus kemudian tadi di masa valid itu adanya kompleks Oedipus itu. Jadi ketika menyukai orang tua yang lawannya gitu. Jadi ketika anak perempuan itu suka dengan ayahnya, kemudian anak laki-laki suka dengan ibunya gitu. Yang nantinya akan menyebabkan kompleks kastrasi juga dari si anak. Ketika takut penisnya dipotong, itu yang saya tahu. Terima kasih, Burin. Oke, terima kasih. Namanya siapa?
Bagaimana, Bu? Halo, namanya siapa? Abigail, Bu. Abigail. Panggilannya siapa? Abi. Abi, Bu. Ada yang mau coba menambahkan? Oke, apa yang diuraikan Abigail itu seakan-akan membaca teori ya. Tapi apakah teman-teman benar mengenal mekanisme kerjanya dari teori itu? Kalau tadi bicara oral, bicara anal, bicara genital, itu kita sedang bicara apa? Jadi sebenarnya sebelum kita bicara tahap-tahap itu, hukum psikoseksual itu seperti apa sih? Sehingga bekerjanya seperti apa? Jadi kita sedang bicara kayak misalnya segitiga sama sisi itu A sama dengan apa kayak lupa aku. B kuadrat per C. Lupa. Apapun. Sama dengan MC kuadrat. Itu bukan hanya rumus, tapi dia punya mekanisme. E-nya tuh apa? C-nya tuh apa? M tuh apa? Kenapa M tuh kuadrat? Kita nggak pernah belajar. Kita hanya bicara menggunakan teori. Kapan kita akan bikin teori? Nggak akan kalau kita bahkan tidak mengenal mekanisme kerja teori itu. Mengenal aja susah. Kalau kita belajar teori, mesti kita hanya membaca teori itu. Ayo, saya akan mengajak Anda mengenal bahkan mekanismenya. Saya nanya, oral, anal, genital itu bicara apa di dalam psikoseksual? Intinya bicara apa? Tadi disebutkan Abigail itu kemuasan. Jadi teman-teman, halo, apa? Ada yang ngomong? Enggak jadi? Atau saya nggak dengar? Jadi kalau bicara pemuasan berarti sebenarnya mulut, oral, anal, unsur genital, alat kelamin itu adalah pusat kenikmatan. Yang di sini kalau kita teman-teman lihat ada dorongan untuk dipuaskan. Pusat kenikmatan ya. Untuk dipuaskan. Kita lihat. Berarti anak dengan aktivitasnya, bahkan kalau bicara oral, segala masuk mulut, bukan hanya masuk gitu. Jadi dia ngenyot-ngenyot itu adalah dia menikmati gitu. Dan bahkan sampai kesel orang tua, papan dimasukin mulut. Lihat. Atau aktivitas dengan sangat-sangat menikmati ketika dia memainkan feses dengan masukin keluarin, tahan, keluarin gitu. Ada yang geli nggak gitu. Habis itu lihat lagi pusat kenikmatan. Teman-teman bisa bayangkan anak di usia yang dimaksudkan bermain dengan genital itu adalah aktivitas yang membawa kenikmatan. Lihat. Apa yang terjadi dengan realita, tanggapan sosial, tanggapan lingkungan, tanggapan kehidupan, tanggapan alam, tanggapan dunia atas tindakannya memuaskan instingnya. Jadi yang memenuhi atau yang memuaskan atau menjadi kendala? Dunia menjadi pihak yang memfasilitasi pemenuhan atau menjadi penghambat? Kenapa? Ya, Barnes? Enggak dengar. Menjadi kendala bukan Bu, karena kan terkadang orang tua melarang seperti fase oral tadi
yang tangannya dimasukin mulut tapi dia malah dilarang-larang seperti itu. Iya, bahkan menjadi penghalang utama. Bayangkan aja teman-teman, memainkan faces. Kadang-kadang kita nggak sadar, misalnya orang ibu capek kerja di rumah, ngurusin rumah gitu, anak beol lama gitu, terus habis itu ternyata belum selesai gitu, dan dia sengaja gitu, bukannya dia, kira-kira apa yang dilakukan, tindakan apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, menghambatnya ini berarti ketika dari satu sisi individu memuaskan insting yang menjadi pusat kenikmatannya, dunia menghalanginya. Sudah benturan nih. Nah, pertanyaannya, benturannya itu dahsyat nggak? Misalnya nih ya, orang tua bahkan melakukan tindakan-tindakan signifikan besar untuk menghalangi, misalnya kalau apalagi di genital, apa yang dikatakan seringkali? Saru gitu, menjijikkan gitu. Jadi bisa dibayangkan benturan itu, konflik itu apakah berlangsung secara dahsyat, artinya konflik yang benturan tuh konflik ya, saling berbenturan gitu dengan dahsyat, itu artinya besar, menghalangi dengan dramatis hingga mengarahkan pada kondisi trauma. Kebayang ya teman-teman. Inilah sebenarnya, ini tadi saya hanya menggunakan psikoanalisa psikoseksual untuk menggambarkan kepada teman-teman semua apa yang dimaksudkan oleh psikoanalisa ini dalam menjelaskan jiwa manusia. Nah, teman-teman perhatiin. Ketika konflik ini berlaku dengan dramatis, traumatis, kemana dia akan pergi? Dalam sistem ini, dia dibuang di bawah sadar. Teman-teman ingat teori gunung es? Medan kesadaran itu ada di unconscious, subconscious, dan conscious. Nah, insting itu letaknya di mana? Di mana teman-teman? Insting letaknya di mana? Ingat nggak? Di unconscious, subconscious, atau conscious? Iya, itu belajar ya. Saya udah di semester 2 loh. Masa nggak tahu insting ada di mana? Di itu. Ini kan kepribadian 1 sudah dapat kan ya, teman-teman kan ya? Loh, toh nggak ada yang jawab toh. Baru dapat Ibu. Oh, baru berangkat. Udah 1 UTS berarti psikoanalisa udah selesai kan? Freud. Jadi insting itu letaknya ada di ketidaksadaran manusia. Nah, kalau terjadi konflik yang traumatis, dia akan ditekan di bawah sadar. Jadi, muatan di unconscious itu adalah 1 insting, 2 adalah trauma-trauma akibat konflik internal yang tidak terselesaikan. Dan teman-teman bisa lihat konflik itu asalnya dari mana, benturan dengan dunia. Maka bahwa kesadaran manusia inilah, jadi semua materi di dalam ketidaksadaran inilah yang mengendalikan, menentukan perilaku manusia secara tidak disadari, teman-teman. Kalau teman-teman cross check lagi, itulah pandangan psikoanalisa.
Kalau unconscious yang menentukan dan mengkondak jiwa dan mengarahkan perilaku, berarti siapa? Isinya adalah insting dan konflik traumatis, teman-teman. Pengalaman traumatis. Munculnya dalam bentuk maladaptive behavior. Itulah jiwa manusia menurut psikoanalisa. Kalau perilaku ditentukan oleh insting dan trauma yang dibuang di bawah sadar, apakah manusia menyadari apa yang menjadi tindakannya atau ditentukan oleh sesuatu di luar dari kendalinya? Jawabannya, sesuatu di luar kesadarannya. Clear ya teman-teman? Baiklah, ada pertanyaan? Tadi saya sudah mencet komen di sini. Masih share screen ya saya ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Jadi teman-teman perhatiin, kelihatan nggak? Atau warnanya harus diganti? Bingung atau tergambar? Di sini benturan ini. Jadi kalau teman-teman lihat ini kenapa sangat kuat bahkan kita sendiri, anak bahkan juga, bahkan ini bukan, ini digunakan dengan teori psikoseksual tadi hanya contoh ya. Jadi secara dasar hukum pandangan psikoanalisa itu demikian. Jadi kita itu melakukan tindakan atas dorongan insting tanpa kita sadari gitu. Jadi kita terdorong untuk bertindak secara instinktif. Dorongan yang ada di unconscious. Dia kuat. Bahkan kalau bahasanya bukan sederhana adalah ini. Menuntut. Kalau menuntut itu bukan, dia punya konotasinya sendiri ya, nuntut untuk dipuaskan. Kalau enggak, berarti persoalan nih, ya kan? Persoalan. Ini terhambat saja persoalan. Dan ini memang menghambat. Maka ketika ini, kalau menuntut itu mau nggak mau, kita bayangkan misalnya menuntut itu seperti kita mau beli baju. Di baju tuh, kita nggak punya baju ini yang satu-satunya kita pakai, dan kalau kita nggak beli baju, kita nggak punya ganti lagi, bahkan kita berarti pas baju kita dicuci, kita itu nggak punya baju untuk dipakai. Itu adalah menuntut. Kalau kita mau buang air besar, ini adalah menuntut, ya kan, secara biologis itu gitu. Biologis, hukumnya memang begitu, gitu. Berarti kuat nih dorongan luar biasa. Kalau sampai tidak terpenuhi persoalan. Jadi kalau anak-anak itu tidak bisa memuaskan masanya untuk memuaskan oralnya, persoalan. Tidak bahkan terjadi trauma. Saya pernah ketemu kasus tuh di anal ya. Jadi sampai usia SD itu dia masih buang air besar tuh sembarangan gitu. Bayangkan aja. Jadi ternyata ketika ditelusuri dulunya memang ada tindakan orang tua yang sangat traumatis ketika masa itu. Gitu. Risikonya besar sekali teman-teman. Apalagi genital, gitu kan. Bayangkan aja traumanya menjijikkan. Berarti yang terbangun dalam mental anak itu bahkan bagian dari tubuhnya adalah sesuatu yang menjijikkan. Apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup sementara dia melihat bagian tertentu dalam bagian dari dirinya adalah sesuatu yang jorok, kotor, menjijikkan gitu. Nah, semua yang terjadi konflik di sini dalam kejadian traumatis semuanya ya. Jadi kalau insting itu medannya unconscious, ini dibuang ke sini. Jadi semakin numpuk banyak di unconscious insting. Kalau saya gambarkan di ini ya,
Ini insting, ini insting tuh unconscious, subconscious, conscious. Nah, ini insting dan konflik yang tidak terselesaikan atau bahkan konflik pengalaman traumatis. Jadi satu insting, semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini atas pengalaman hidupnya, konflik yang tidak selesai berikut dengan pengalaman traumatis kelihatan. Itu semua dibuang di sini teman-teman, dan inilah yang bekerja tanpa disadari manusia menentukan perilakunya. Jadi seringkali bicara di sini perilaku yang bermasalah kita nggak tahu, bahkan dirinya sendiri nggak sadar dia asalnya dari mana gitu. Gitu. Psikologi yang memfasilitasi kalau terjadi persoalan di sini, mengungkap ini sehingga apa yang perlu diselesaikan untuk menyelesaikan. Jadi ini adalah di luar kendali individu, jadi sama bahwa determinannya sebab akibat perilaku manusia disebabkan oleh faktor di luar kendali manusia. Maka kalau teman-teman lihat pemetaan yang dilakukan bahwa di sini adalah eksternal faktor penentu yang menyebabkan ini. Jadi kalau mau menyelesaikan persoalan di sini, cari ininya, gitu. Kali di sini. Jadi teman-teman kalau ketemu kasus, misalnya di sini fobia, misalnya ya fobia. Ada yang takut gelap. Teman-teman setelah nonton film tuh, kalau sudah kenal yang namanya grand teori dan teori psikologi, nanti bisa membacanya dengan kerangka teori. Trauma fobia atas gelap ada latarnya. Nah, latarnya kalau dalam tapi tidak semua fobia asalnya dari sini ya. Hanya ada kasih. Jadi kalau psikologi menggunakan pandangan psikoanalisa ini melihat bahwa jiwa manusia dan perilaku ini kan adalah produk sistem kepribadian, nanti under-undernya dia hanyalah akibat dari sini. Jadi kalau mau menyelesaikan akibat, ya wong ini produk kok, ini produk, kita nggak bisa menyelesaikan di area ini, kita hanya bisa menelusuri di sini dan selesaikan di persoalan di sini. Apa? Ya insting, konflik internal yang tidak terselesaikan, dan juga trauma. Bagaimana teman-teman gamblang untuk psikoanalisa? Iya, Enggak Ibu. mudah-mudahan ya. Udah lebih. Kalian mau kuliah nggak? Sesuai janji di RPS kita, hari ini kita satu grand teori psikologi atau grand teori kepribadian atau pendekatan psikologis. Itulah psikoanalisa, dan kalau teman-teman ingin menelusuri teori kepribadian, banyak sekali tokoh dengan pandangan dasar ini yang membangun model teorinya, yang model itu nantinya kita gunakan untuk menjelaskan persoalan jiwa manusia loh. Saya dari situ teman-teman. Seru nggak belajar psikologi? Kalian nggak nanya, kalian apa yang Anda pikirkan? Jadi kalau ini jangan lari ke perkembangan ya. Jadi kalau pas harusnya biar tidak terjadi trauma seperti apa di dalam psikoseksual, itu PR-nya perkembangan, bukan PR-nya di sini ya. Baiklah, mudah-mudahan kita menyimpan dengan baik sehingga transmitter kita ketika ngobrolin sesuatu langsung bisa set gitu memanggil pemahaman yang mana dari apa yang sedang kita bahas yang kita butuhkan sebagai dasar untuk digunakan sebagai kerangka. Teman-teman, halo. Sudah selesai ya, nggak ada kuliah kan teman-teman, sudah terlambat sekian menit. Selamat untuk kita semua sampai di psikoanalisa. Saya berharap teman-teman
sudah pegang nih rumusnya. Jadi kalau memandang sekarang melihat persoalan di sekitar kita selama seminggu, teman-teman bisa perhatiin. Mungkin bicara pornografi, mungkin bicara apa? Pelecehan seksual, mungkin bicara apapun di sekitar kita. Oh, di sekitar kita mengerikan ya. Atau bicara apapun di sekitar kita, kita bisa coba pakai identifikasi menggunakan kerangka ini. Bahkan kalau sedang apapun aktivitasnya, nonton film, nonton berita selebriti, boleh. Apa yang lagi seru di luar sana? Atau pelaku pengguna sosial media. Bu Rini gimana? Sudah tahu lebih, masih terus-terusin aja ngomongnya. Habis Barnes nggak ngomong nih, mana Barnes? Bu, saya, Bu. Saya ternyata saya tuh nggak sadar loh sukanya kalau pakai virtual tuh. Dari tadi saya berarti deket banget gini ya ngomongnya. Ya maaf ya. Baiklah teman-teman. Saya belajar, seru sekali belajar psikologi, tahu nggak? Kamu bisa menggunakan, beda. Makanya psikologi itu dibayar. Psikolog itu dibayar daripada orang di luar sana yang sok tahu paham perilaku gitu loh. Karena kita, jadi gini teman-teman, sederhana saja. Saya pengalaman ya kan, teman-teman bisa tertarik. Ini bisa ngomong nggak sih udah lebih? Teman-teman sederhana gini. Kita pernah diminta itu kan, teman-teman bikin acara di kampus tuh apa? Basar gitu. Ternyata basar itu undang psikolog, nantinya ada yang bisa mampir ke situ ngobrol-ngobrolin persoalan itu. Teman-teman tahu nggak? Ada teman mahasiswa datang gitu ngobrolin sudah pandangan sudah buram, hidup seakan gelap gitu ya. Hanya ngobrolin dia dipaksa orang tuanya nerusin usaha bengkelnya, sementara dia punya keinginan yang lain gitu ya. Teman-teman hanya sebenarnya menjelaskan itu sedetail mekanisme kerjanya dan kemudian memfasilitasinya untuk memahami persoalannya, dan dia ternyata punya pilihan yang dia bisa pertanggungjawabkan. Itu kemudian dia keluar dari meja yang bersama kita ngobrol itu dengan cerah ceria, itu adalah suatu berkat rahmat Tuhan. Gitu loh ya kan. Mau nggak kayak gitu? Syaratnya adalah belajar yang benar dengan psikologi dan nantinya bisa praktis menggunakannya. Oke ya. Selamat belajar. Hari ini kita selesai dengan psikoanalisis dan minggu depan kita akan belajar dengan behaviorisme. Masih di depan sana nanti kita ketemu dengan transpersonal loh, spiritual. Mau nggak? Baiklah, semangat terus. Selamat beraktivitas. Mohon maaf dengan salah kata. Ada yang mau komentar? Enggak, ya udah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, om swastiastu. Waalaikumsalam.